Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngefans sama selebriti dari Korea Selatan. Berparas cantik, ganteng, kaya raya, hidup glamor. Jadi terkenal adalah kenikmatan yang mereka rasakan. Tapi, apakah kehidupan mereka seindah dan senikmat kayak di drakor? Bagaimana ya proses mereka dari awal, kehidupan jadi artis dan persaingan di sana? Apakah ada sisi lain atau sisi gelap yang tidak atau belum kita ketahui? Mari kita bahas di konten ini. Hai, balik lagi dengan gue Nitasa di Fix Film. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ingetin sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Demam hiburan yang berasal dari Korea, menurut gue udah berlangsung lama sejak gue masih ada di bangku kuliah. Tepatnya di tahun 2007-an atau sekitar 13 tahun yang lalu. Sebelum itu, gue sama sekali gak pernah atau gak paham dengan industri entertainment dari Korea Selatan. Gue selalu berkiblat bila hiburan yang paling besar dan lengkap berasal dari Hollywood atau Amerika. Tapi semua itu berubah saat girl atau boy band dari Korea menyerang dunia hiburan di hampir semua negara. Waktu itu, dunia digemparkan dengan salah satu dua band dari Korea Selatan bernama SNSD dan Super Junior. Banyak orang yang suka dengan penampilan dari dua band tersebut. Kedua band ini memang memiliki keunikan tersendiri. Di samping mereka memang super cantik dan ganteng, band-band tersebut mampu mengubah mindset bahwa menyanyi dan menari dalam waktu yang sama merupakan sebuah pertunjukan yang keren. Cukup dengan mendengar saja, kita akan tahu bahwa lagu itu adalah K-pop atau lagu dari Korea Selatan. Setelah itu, tidak butuh waktu lama untuk memperkenalkan budaya dan industri lainnya dari Korea ke seluruh dunia. Di masa kini, minimal 10% dari penduduk di setiap negara akan menjadikan hiburan dari Korea sebagai hiburan utamanya, seperti mendengarkan musik, menonton film, bahkan mengonsumsi produk makanan dari Korea. Dengan kesuksesan K-pop di seluruh dunia, tentunya membuat industri perfilman di sana semakin dikenal. Dalam layanan media streaming papan atas seperti Netflix, Disney, Amazon Prime, HBO, di situ pasti kita akan berjumpa dengan acara dari Korea seperti reality show, drakor, maupun film. Hal ini mengindikasikan bahwa standar kualitas drakor atau filmnya sudah sejajar dengan dunia perfilman Hollywood. Dan banyak layanan streaming yang pede untuk menampilkan acara yang berasal dari negeri gingseng tersebut. Artis Korea juga sudah banyak yang ikut bermain di berbagai film Hollywood, seperti Rain di film Assassin, Lee Byung-hun di film J.I. Joy, dan Baedona yang bermain di Cloud Atlas. Dia juga akan bermain di film serial berjudul Rebel Moon karya Zack Snyder akhir tahun ini. Sebenarnya, masih banyak artis dari Korea yang bermain di Hollywood. Tapi, gue gak bisa sebutin satu-satu di sini. Kesimpulan dari apa yang gue sampaikan adalah, di masa sekarang ini, industri hiburan Korea sudah tidak bisa dianggap remeh dan sejajar dengan hiburan kelas dunia. Ternyata, untuk menjadi artis di Korea Selatan itu tidak mudah dan segampang yang kalian bayangkan. Banyak lika-liku, hambatan, rintangan, tantangan yang harus dihadapi calon artis di sana. Memang sih, setiap profesi itu ada tantangannya masing-masing. Tapi menurut gua, dibandingkan dengan profesi yang sama di negara lain, perjuangan yang dihadapi ini lebih berat. Di samping harus mencapai standar tertentu yang diminta oleh agensi, mereka juga harus bersaing dengan ketat dari calon lainnya. Menurut gua, runtutan secara alurnya dapat gue jabarkan seperti ini. Untuk menjadi artis di Korea, mereka harus berada dalam naungan agensi artis. Ada 3 agensi besar yang sampai saat ini masih berada dalam puncaknya, yaitu SM Entertainment, YG Entertainment,
dan JYP Entertainment. Agensi seperti di atas bertugas untuk merekrut atau mencari seseorang yang memiliki bakat di dunia hiburan. Pencarian tersebut tidak terikat umur. Siapapun yang dianggap memiliki bakat akan direkrut oleh mereka. Bila mereka sudah mendapatkan seseorang yang bertalenta, maka orang tersebut akan dilatih sesuai dengan bakatnya. Agensi tersebut akan melakukan pengetesan secara utuh untuk memastikan bakat apa yang dimiliki seperti bermain musik, film, atau yang lainnya. Seseorang yang baru masuk atau belajar menjadi artis di Korea diberi nama train. Seorang train memiliki masa kelulusan tidak pasti dalam pelatihannya. Semua itu tergantung dari kerja keras serta usaha yang dilakukan. Apabila sudah dianggap memiliki nilai jual, barulah train tersebut dianggap lulus. Berdasarkan data yang gue baca di internet, rata-rata kelulusan masa training adalah 4 sampai dengan 5 tahun. Namun, hal tersebut bukanlah hal pasti. Seorang train bisa lebih cepat lulus atau bisa lebih panjang pelatihannya, bahkan sampai 10 tahun. Wow, lama juga ya. Salah satu artis Korea yang berlatih sampai 10 tahun adalah Jihyo Twist. Ia menjadi train sejak usia masih remaja. Pada masa train, mereka diajarkan banyak hal agar menjadi artis yang sempurna. Mereka akan diajarkan menari, bernyanyi, akting, bahasa, kepribadian, fashion, dan masih banyak lagi. Evaluasi ketat juga harus mereka hadapi setiap waktu. Sehingga bila seorang train sudah mulai pelatihan, kemungkinan gagal akan menjadi bayang-bayang mereka, walaupun mereka sudah berlatih dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Train yang sudah lolos atau berhasil memulai debutnya bisa kita sebut dengan nama Rookie. Agar seorang Rookie menjadi lebih terkenal, mereka harus bekerja keras lagi. Jalan satu-satunya agar mereka semakin cepat terkenal adalah mengikuti acara televisi dan off-air. Bila mereka tidak melakukan itu, mereka akan kalah saing dengan Rookie debut lainnya atau artis senior. Kita bisa melihat contoh dari artis dari grup band BTS. Dalam debutnya selama 5 tahun, mereka tidak henti-hentinya menyajikan berbagai konten untuk fansnya, seperti variety show, konser, interview, dan masih banyak lagi. Hal tersebut pernah disampaikan langsung dalam film dokumenter berjudul Burn the Stage. Dengan banyaknya aktivitas tersebut, sempat membuat Jungkook, member termuda di BTS, nyaris tumbang di belakang panggung karena kelelahan. Dalam beberapa media, pernah diberitakan kasus pembulian dan senioritas. Salah satu artis bernama Hyo Hee-jae. Hyo Hee-jae sempat berhenti berkarya dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah ia kembali terjun ke dunia hiburan, terungkap bahwa ia menjadi korban gaslighting hingga pelecehan seksual secara verbal dari senior yang juga seorang aktor. Berbeda cerita dengan artis berparas cantik yang sudah meninggal karena bunuh diri, bernama Jang Jae-yeon. Ia adalah salah satu artis yang cukup terkenal dan pernah bermain di drakor berjudul Boys Over Flowers. Pada tahun 2011, ia memutuskan bunuh diri dengan meninggalkan sebuah surat. Dalam surat yang dibuatnya, ia berkata bahwa dirinya sering diajak ke sebuah pesta untuk bertemu orang-orang penting agar karirnya mendongkrak. Dalam pesta tersebut, ia juga dipaksa untuk melayani sampai puas tamu-tamu yang datang. 2 contoh yang gue sampaikan adalah contoh kejadian pembulian bahkan sampai pelecehan seksual yang terjadi di sana. Budaya cancel culture atau beban yang parah juga membayangi artis Korea di sana. Budaya cancel culture adalah budaya untuk meng-cancel atau berhenti mensupport seorang artis. Biasanya, cancel culture terjadi bila sebuah skandal atau sikap tidak baik yang ditunjukkan ke publik. Efek dari hal tersebut adalah
reputasi sang artis yang sudah dibangun selama puluhan tahun akan lenyap dalam semalam. Agensi pun akan melakukan tindakan pemutusan kontrak yang sudah ditandatangani dengan sang artis. Mereka tidak mau menggunakan artis yang sudah tidak disukai oleh publik. Oleh karena itu, artis yang sudah terkena cancel culture biasanya akan mundur dari dunia industri atau mencari karir di luar Korea. Salah satu artis yang pernah terkena cancel culture adalah Seungri dari Big Bang yang mundur akibat skandal yang dilakukan. Poin utamanya adalah setelah kita menjadi artis di sana, kehidupan kita sudah milik publik dan agensi. Apapun yang kita lakukan akan dipantau dan diawasi oleh publik maupun netizen. Sehingga hanya sedikit ruang pribadi yang tersisa dalam kehidupannya. Persaingan ketat dan juga beban kerja yang berat juga dirasakan oleh artis di Korea. Hal ini bukanlah omong kosong belaka, karena sudah banyak sekali kejadian bunuh diri yang dilakukan. Mereka banyak mengalami depresi, gangguan pola makan, insomnia, dan gangguan panik. Ada artis yang bertahan dan mampu mengatasi hal tersebut, namun ada pula yang memutuskan untuk bunuh diri. Kesimpulannya adalah, setiap profesi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini juga berlaku bagi artis atau aktor di Korea. Janganlah hanya melihat kesenangan atau kebahagiaannya saja, namun di balik itu pasti ada kerja keras, perjuangan, kesedihan yang mungkin tidak pernah mereka perlihatkan ke kita. Sebagai penonton juga kita tidak perlu untuk mengidolakan seseorang secara berlebihan. Bila sang idola meraih prestasi, kita cukup mengapresiasi dengan memberikan ucapan selamat. Dan bila idola kita melakukan kesalahan, kita cukup mengkritik kesalahan yang ia buat tanpa berlebihan. Hal ini karena setiap artis atau aktor juga merupakan seorang manusia biasa yang berbuat baik dan salah. Demikian guys konten kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, bye-bye!